Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Amma ba'd. Dewan Hakim yang adil dan bijaksana, hadirin pemuda harapan bangsa dan pemudi harapan Ibu Pertiwi. Profesor Jagges Barzun dalam bukunya Science the Glorious Entertainment, beliau mengatakan peradaban manusia saat ini adalah peradaban scientific culture, di mana manusia lebih percaya kepada sains dan teknologi, dipimpin oleh rasio, akal sehat dan intelektualnya. Hadirin, kami yakin ungkapan tersebut bukan hanya basa-basi tanpa bukti, karena kita pun merasakan betapa sulit memisahkan diri dari teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari Excel yang memudahkan laporan keuangan, aplikasi ojek online untuk mengantar makanan, BBM dikandilkan listrik dan energi terbarukan, naik taksi tanpa perlu sopir yang mengendalikan, sampai hadirnya Google yang selalu bisa diandalkan. Betul hadirin. Namun kenyataannya hadirin, selain banyak membantu pekerjaan, teknologi pun kerap kali disalahgunakan. Dapat kita saksikan penyalahgunaan persenjataan, peretasan rekening perbankan, mencaci di media sosial saat gundah dan kesal, menyindir lewat story, curhat dengan orang tak terlihat. Akhirnya teknologi semakin pandai, penggunanya semakin lalai. Na'udzubillahi min dzalik. Maka pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami untuk menyampaikan sebuah syarhil Quran yang berjudul Integrasi Sains, Teknologi dan Islam dalam Perspektif Al-Quran, dengan rujukan Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Aku berlindung kepada Allah dari usikan setan yang terkutuk, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah
Dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang telah mengajarkan manusia lewat perantara pena. Dia telah mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Hadirin rahimakumullah, Abul Fida Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir dalam kitab tafsir Ibnu Katsir jilid 4 halaman 645 yang menjelaskan ayat tadi. Wa inna min karomihi ta'ala an 'allamal insani ma lam ya'lam fasyarifahu wa karamahu bil ilm. Sesungguhnya salah satu dari kemuliaan Allah adalah mengajarkan manusia dari apa yang mereka tidak ketahui, kemudian memuliakannya dengan ilmu. Ayat tadi mengandung sigot amr yang terukir dalam kalimat ikra, bacalah. Dalam kaidah usul fikih dijelaskan, al-aslu fil amri lil wujub. Pada asalnya, suatu perintah menandakan sebuah kewajiban. Sehingga wajib bagi saya, Anda dan kita semua untuk belajar memperdalam ilmu pengetahuan guna mendapatkan derajat yang lebih tinggi dibandingkan makhluk Allah yang lainnya. Islam sangat berprihatinkan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi, fahuwa fi sabilillahi hatta yarji." Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada dalam jalan Allah sampai ia pulang. Hadis riwayat Tirmizi. Lantas hadirin, bagaimanakah kaitan ayat tadi dengan kondisi saat ini? Alhamdulillah, banyak orang pandai di negeri ini, masyhur di bidang teknologi, kebudayaan, ekonomi, dan bidang-bidang lainnya. Mulai dari Syekh An-Nawawi Al-Bantani yang produktif menulis 115 kitab, Profesor Insinyur Raden Maser Jatbo dengan penemuan teknologi cakar ayam untuk pembangunan jalan layang, dan Profesor Dr. B.J. Habibie yang masyhur di bidang aviasi, dan banyak cendekiawan lainnya. Namun ternyata hadirin, masih banyak orang yang menyerah untuk mempelajari dan memperdalam ilmu pengetahuan. Ada pula orang yang terlarut-larut akan kecanggihan sains dan teknologi tanpa dibarengi dengan iman yang hakiki. Hadirin, bila ilmu tanpa iman, orang korupsi dengan teknologi. Bila ilmu tanpa iman, orang membunuh dengan teknologi. Bila ilmu tanpa iman, orang memfitnah dengan teknologi. Bila ilmu tanpa iman, perang dipicu oleh teknologi. Bahkan bila ilmu tanpa iman, saat orang tua mati, anak belum bisa mengaji. Betul hadirin? Na'udzubillah. Sungguh sangat mengerikan. Maka mari kita tingkatkan semangat mengaji dan mengkaji guna meningkatkan kualitas diri, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu lakum tafassahu fil majalis. Idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Wahai insan beriman dan bertakwa, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan kepadamu, berdirilah, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu. Dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dan Maha Agung atas segala firman-Nya. Hadirin, dari uraian ayat tadi menjadi satu landasan dari konsep keseimbangan antara iman dan ilmu. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman sekaligus berilmu dengan kemuliaan dalam kehidupannya. Begitulah penjelasan dari Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam kitab tafsir Al-Maraghinya. Islam sangat berintegrasi dengan keilmuan. Islam sudah masuk masa keemasan di mana bangsa lain masih larut tenggelam dalam kegelapan. Maka jika kita ingin kembali meraih kejayaan, dibutuhkan bantuan pemerintah, baik materi dan regulasi, agar hadir generasi ulama yang intelek dan intelek yang ulama, tenaga ahli dan sumber daya manusia yang berkualitas, agar hadir habibi-habibi muda, pelanjut Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Syekh An-Nawawi dan cendekiawan lainnya. Hadirin yang dirahmati Allah, dari rangkaian pembahasan yang tadi kami sampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman sekaligus berilmu dengan kemuliaan dalam kehidupannya. Maka mari kita tingkatkan semangat untuk memperdalam ilmu pengetahuan dan teknologi, dibarengi dengan peningkatan iman dan takwa, agar menjadi modal dasar kita untuk membangun bangsa ini menjadi bangsa yang mulia dan terhormat, maju dan mandiri, kuat dan diakui, tegak dan tampil unggul di mata dunia. Demikianlah syarahan Al-Quran yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Dan terakhir dari kami, Ikut Gesidar cabang Syarhil Quran, mensiarkan Islam yang menjadi tujuan. iman tanpa ilmu bagai badan tak berkemampuan. ilmu tanpa iman bagai senjata tak bertuan. Maka Sucikan hati, raih prestasi, ayo bangun negeri. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.